Hmm, galau nih, lapar pula. Hmm, hmm, hmm. Lo galau, Iya nih. lapar juga. Oh, Kayaknya cocok nih kalau lo bikin podcast. bikin podcast. Iya, Boleh juga. Gimana Gas. caranya? Lah, Ya. ini lagi bikin podcast. iya bener juga ya. Tapi teman-teman lu suka ada yang nanyain gak? Suka ada yang nanyain kayak, lo gimana sih? Kok bisa Mikir bikin dulu ya. Butuh 2 second. Lu gimana sih? Kok bisa-bisanya bikin podcast? Emang gak ribet? Katanya gitu. Tapi sekarang kok gua kan gua yang bingung. Lu lah, lanjut. Terus gue jawab dong. Sekarang mah gak usah ribet mau bikin podcast. Tinggal download Anchor aja. Oh, Anchor. Iya, tahu kan Anchor? Ada di Play Store. Ada di Play Store, di iOS juga ada, di App Store. Ya, bisa di Android, bisa di iOS. Gitu. Gampang caranya. Terus? Ya, itu Anchor juga bisa bikin podcast, Bagus. Bagus. Bisa. edit, Ah. kasih backsound. Oh, berarti udah lengkap banget ya? Udah lengkap banget. Gampang juga cara bikinnya. Berarti sekarang udah nggak ada alasan lah buat bermalas-malasan lah. Nah, Kita- udah nggak ada alasan buat Daripada bermalas-malasan. ngobrol-ngobrol nggak jelas, gibah sana sini, gibahnya bisa dibikin podcast. Iya, bisa juga. Anjir, dia Gila. ngomongin gua di podcast. Nah, yang diomongin dapat pahala, yang ngomongin dapat duit. Iya, lah iya ya. Nggak Lah iya. kepikiran. Lah yaudah gas lah Don. Don, Madonna. daripada lu galau, lu Betul. lapar. Dah. Selamat datang kembali di podcast Semi. Horror. Terkejut saya. Patah banget. Episode 55. Episode 55 kali ini kita masih dengan baju yang sama karena masih Posisi yang sama. di hari yang sama dengan kita rekaman episode 54. Yap. Tapi sebelumnya juga ada kali yang sama-sama. Tapi ini juga baju di episode-episode sebelumnya pernah Udah gue pakai. iya sama. Kayak aduh, Ada. ada sih baju yang lain cuman Ya gimana ya? pengen yang ini aja. Ya tolong siapa gitu yang mau kasih baju endorse. Ya, boleh buat produk UMKM yang mau kita promosiin di Yap. Instagram, di Spotify, sama di YouTube. Bisa banget. Boleh banget, tinggal DM aja di Instagram @podcastsemi-horror. Yo langsung saja kita mau ngapain nih? Nanti kita bakal bantu untuk promosiin. Iya bener. Ya, sekarang kita bakal bacain cerita nih. Tadi kita ngomong serius ya, nggak bercanda. Beneran? Iya, Serius beneran. serius. Boleh aja, kirim. Tanya-tanya dulu nggak masalah. Harga bisa Iya. belakangan. Ini siapa tahu mau ditempel poster pecel lele siapa gitu. Boleh. Boleh. Pecel lele Tegal Bahari. Iya. Bisa. Ikan bakar Jawa Timur misalnya. Nah, bisa. Bisa apa? Bisa diam tidak? Nggak bisa sih ikan bakar Jawa Timur mah. Iya benar. Lah iya juga. Yo, Agak kurang langsung ya, aja lah. Ya nggak apa-apa lah, lumayan aja. Lumayan aja. Namaku Fatma. Halo Fatma. Aku lahir di pelosok Sumatera yang mayoritas penduduknya para transmigran dari Jawa. Kami masih memakai bahasa Jawa yang kasar dan tidak mengenal krama inggil. Apa tuh krama inggil? Sejak lahir, aku sudah mengalami hal-hal di luar logika. Gak mungkin dong gue langsung searching krama inggil di sini lagi bacain cerita. Iya. Ya Ya kalian bisa cari aja sendiri lah. Ya, yang cuma megangin mic, dengerin doang, bisa lah. Bisa. Sejak lahir, aku sudah mengalami hal-hal di luar logika manusia. Katanya, karena simbahku termasuk orang sakti di desa kami. Begitu juga dengan bapakku. Kalau simbah ilmunya dikenal dengan ilmu putih, sementara bapakku justru lebih mendalami ilmu hitam. Musuhan dong simbah sama si bapak. Iya. Hitam putih. Waduh. Ada Deddy Corbuzier tuh. Udah bungkus ya Bungkus. acaranya. Iya. Ya,
Bapakku memang bajingan sejati. Mungkin kalian menganggapku anak durhaka karena mengatai bapakku sendiri bajingan. Tapi faktanya memang demikian. Sepanjang hidupku aku hanya melihat banyak orang terluka karenanya. Simbahku rajin sekali tirakat. Tirakat itu kayak hal-hal atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai sesuatu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Kayak misalnya puasa putih, puasa merah, merah putih. Anjay. Sampai mana tadi? Tirakat. Aduh, mana tadi tirakat? Oh, puasa sudah jadi kebiasaan yang tidak boleh ditinggal. Ilmunya lebih banyak digunakan untuk membantu orang. Di desaku ada sebuah pabrik pengolahan karet. Saat panen ada banyak sekali karet mentah yang siap diolah. Pada suatu malam, pabrik digeruduk perampok. Semua hasil panen diangkut beserta mesin-mesin yang harganya sangat mahal. Dan 2 truk. Wow. Mereka merusak gembok, menyekap penjaga, lalu menggasak isi pabrik. Si pemilik pabrik meminta tolong pada Simbah dan Simbah hanya menanggapinya dengan senyum. Malah Simbah duduk-duduk di depan pabrik sambil merokok. Tidak ada hal istimewa yang dilakukannya. Dia hanya meminum kopi, merokok, dan jagongan dengan para penjaga. Tidak ada keganjilan. Oh kan, keganjilan. Kalau kalian masih ingat di episode sebelumnya. Tidak kegenapan. Tidak ada keganjilan sama sekali kecuali dengan pakaian Mbah yang serba merah, serba putih. Para penjaga sudah mulai mengantuk dan Simbah menyuruh mereka tidur. Mereka menurut dan toh pabrik itu sudah dirampok, gak ada lagi yang bisa mereka jaga. Keesokan harinya, pada pagi hari para penjaga terbangun dan mendapati pintu pabrik terbuka. Semua hasil rampokan sudah kembali ke asalnya, tertata rapi, bahkan perampok itu mengganti gembok yang mereka rusak. Para penjaga menjadi kaget. Mereka tidak tahu bagaimana semua bisa kembali seperti semula. Semalam mereka sama sekali tidak mendengar apa-apa. Seharusnya mereka pasti tahulah kalau ada perampok itu balik lagi untuk ngembaliin rampasannya. Barang-barang yang mereka ambil adalah barang-barang berat. Bagaimana mungkin para penjaga tidak mendengar apa-apa? Satu-satunya yang masih terjaga semalam hanyalah Simbah. Namun, setiap Simbah ditanya apa yang terjadi, dia hanya tersenyum sambil berkata, "Jika Allah tidak mengizinkan, maka semua akan kembali." Sejak saat itu, kesaktian Simbah benar-benar diakui. Semua orang hormat padanya. Setiap bulan Simbah tidak lagi memikirkan masalah perut, sebab pabrik itu selalu menjatahnya dengan beras sekarung, minyak, dan gula. Usaha Simbah juga menjadi sangat lancar. Tanahnya di mana-mana dan semuanya menghasilkan. Simbah menjadi sangat kaya. Sayangnya Simbah terlalu memanjakan semua anak-anaknya, terutama bapakku. Simbah lebih sayang pada bapak karena dia lebih cepat menguasai semua ilmu yang diturunkan kepadanya. Setinggi apapun ilmu yang digunakan, jika digunakan untuk hal sesat, hanya akan mengundang bahaya. Bapakku tidak ingin repot bekerja. Dia menggunakan ilmunya untuk kejahatan. Pernah dia membobol rumah tanpa ketahuan oleh pemiliknya, seakan pemiliknya tidak merasa kehilangan apa-apa. Padahal bapakku membawa 1 tas berisi uang. Namun bapakku sedikit khawatir, sehingga dia menyuruh ibuku menguburnya bersama uang itu selama 40 hari. Anehnya bapakku tetap hidup. Entah ilmu apa yang membuatnya bisa seperti itu. Yang jelas dia bersekutu dengan iblis. Lalu apakah bapakku jadi kaya dengan uang 1 tas itu? Tidak, dia menghambur-hamburkan uangnya untuk bermain judi dan main perempuan. Padahal ibuku sedang mengandung, bahkan tinggal menghitung hari untuk melakukan persalinan. Seminggu sebelum aku lahir, ibuku bermimpi bertemu seorang perempuan cantik berbaju merah datang di rumah. Dia berkata dengan suara yang sangat lembut, "Anak yang akan kamu lahirkan nanti adalah seorang bayi perempuan. Suamimu sudah menyerahkannya kepadaku. Aku kesini untuk mengambilnya." Ibuku langsung menolaknya. "Tidak, sampai mati aku tidak akan menyerahkan anakku pada siapapun." Perempuan itu hanya tersenyum lalu undur diri.
Gerakannya begitu gemulai, lembut, bahkan kersik kain baju yang dipakainya sama sekali senyap. Langkah kakinya juga bisu, seakan dia sama sekali tidak melangkah melainkan dia melayang. Setiap gerakan seperti menyemprotkan wangi bunga kantil yang tajam. Sampai saat di ujung jalan, pelan-pelan dia menoleh memamerkan wajah cantiknya yang masih tersenyum. Warna merah gaunnya menjadi sangat menyolok di hari yang mendung. Dia masih memandang ke arah ibuku, namun senyumnya menyusut dan matanya menggeliat tajam. Dia mengacungkan tangannya seakan ingin mencengkram. Ibuku terbangun dari mimpinya. Dia yakin mimpi tadi adalah pertanda. Hatinya menjadi gelisah. Setiap saat tangannya selalu mengelus perutnya seakan tidak rela bayinya akan diambil. Perempuan itu tidak sekedar kembang mimpi. Dia jelas-jelas sebuah ancaman. Naluri ibuku selalu mengatakan dia harus melakukan sesuatu. Dia berusaha mencari bapak untuk meminta solusi dari masalah itu. Sayangnya bapak seperti hilang di telan bumi. Ada gosip merebak, dia mengawini anak perawan di desa seberang. Ibuku semakin kalut, lalu datang ke rumah Simba dan menceritakan semuanya. Bayimu itu memang bukan bayi biasa. Dia membawa sesuatu yang pernah menjadi milik perempuan itu, dipinjam oleh suamimu. Dia ingin mengambilnya kembali sebab dia sudah meloloskan keinginan suamimu. Dia bisa saja langsung merampasnya, namun bayimu pasti mati. Perempuan itu ternyata sangat menyukai bayimu. Dia memutuskan untuk mengambil bayimu juga. Jadi jika bayi itu sudah berada di tangan perempuan itu, rahimmu akan kosong. Maksud bapak, bayiku akan hilang? Simbah kemudian mengangguk. Mukanya tampak sangat keruh, atau air mukanya tampak sangat keruh, atau gimana sih muka keruh tuh? Kayak merengut gitu kali. Seharusnya aku mendidik anak-anakku dengan lebih baik. Sekarang rasanya semua sudah terlambat. Pak, apapun kulakukan demi bayiku. Aku tidak rela anakku diambil. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa, berpuasalah dan berzikirlah. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Setelahnya keputusan berada di tangan Gusti Allah. Ibuku pulang ke rumah dengan hati yang hancur. Dia segera melakukan apa yang dianjurkan Simbah. Selama 7 hari ibuku berpuasa dan berzikir tanpa lelah. Kekuatannya sebagai seorang ibu dan nalurinya membuatnya tidak tampak lemah meski dia berpuasa. Orang-orang di sekitarnya menyuruh ibuku untuk berhenti, sebab ibuku butuh tenaga untuk melahirkan. Namun ibuku hanya diam. Dia tidak menceritakan alasan kenapa dia berpuasa. Malam sebelum aku lahir, ibuku berzikir sampai lelah. Dia merasakan nyeri di perutnya. Kontraksi mulai datang. Tetanggaku memanggil dukun beranak ke rumah. Desa kami jauh dari rumah sakit, sehingga kami lebih suka melahirkan dibantu oleh dukun anak. Itu pun tetanggaku harus menjemputnya dan memerlukan waktu yang cukup lama. Ibuku semakin kesakitan, antara sadar dan tidak dia melihat perempuan itu datang kembali. Pakaiannya masih merah dan senyumnya masih menawan. Sudah waktunya, serahkan anakmu. Tidak, aku tidak akan menyerahkannya. Perempuan itu menjentikkan tangannya dan dari punggungnya muncul 2 ular besar berwarna sangat indah. Biru, kuning, dan kepalanya didominasi warna merah. Ular itu menatap ibuku dengan mengancam. Kepalanya mendekat pada perut ibuku yang gemetaran. Secara spontan ibuku mengucapkan zikir keras-keras. Ular itu meliuk-liuk marah. Perempuan merah itu mengeluarkan busur dengan mata panah berbentuk bunga ungu mekar. Suara ibuku semakin kencang. Perempuan itu melepaskan anak panah itu dan tiba-tiba terpantal jauh. "Enyahlah," seru ibuku. Seorang dukun bayi ditemani tetanggaku masuk ke kamar. Dia sangat kesakitan. Seru tetanggaku yang sama sekali tidak melihat ular dan perempuan itu. "Siapkan air panas dan kain." Dukun bayi segera bersiap. Dia menyuruh ibuku mengangkang. "Jangan angkat bokongmu saat mengejan." "Sekarang,"
Ibuku mengejar dengan sekuat tenaga. Ular-ular itu menyusut di balik punggung perempuan merah. Sudah keluar kepalanya. Ayo sekarang. Perempuan merah menatap ibuku dengan tajam. Dia mengeluarkan lagi anak panah dengan mata panah bunga warna ungu. Ibuku mengejan sambil berteriak, "Demi Allah, jangan ambil anakku." Anak panah terlepas dan sekali lagi terpental sebelum mengenai ibuku. Perempuan merah menjadi geram saat suara tangisan bayi terdengar dan dia dan ular-ularnya pun hilang. "Bayinya perempuan," seru dukun beranak. Ibuku bernafas lega, air matanya mengalir. Perang telah usai dan aku sudah dimenangkan lewat doa seorang ibu. "Siapa namanya?" tanya dukun beranak itu saat menaruhku dan saat sudah dibersihkan dan dibodong rapi di sisi ibuku. "Namanya Fatma." "Ya, namaku Fatma dan ini kisahku yang baru saja dimulai." Terima kasih telah membacakan ceritaku. Kalian boleh mampir ke Instagramku ini si pengirim ceritanya adalah @ruwimeita RUWIMEITA. Nih di sini nih di Instagramnya. Atau bisa di Facebooknya. Wow. Kisahnya dari sebelum lahir udah ini banget ya. Itu. Ya. Itu. Terima kasih tanggapannya yang luar biasa. Parah sih. Itu sejak dalam kandungan itu dia sudah menjadi incaran ya. Iya. Dari perjanjian si suaminya dengan perempuan merah tadi. Merah. Wow, si ibu ini memang luar biasa ya, dari sejak kandungan, sejak mengandung, sejak mengandung, si ibu ini melakukan kiat-kiat yang telah si mbahnya anjurkan, tirakat, berpuasa, berzikir, sampai pada puncaknya pas persalinan. Dan ternyata salin tempel itu yang dilakukan oleh siapa? Dukun beranak. Copy paste. Tidak semudah itu copy paste selama 9 bulan. Wow. Dan itu dengan dukun beranak, bukan dengan secara medis, bukan secara dokter. Kalau mungkin kalau secara dokter kemungkinan tidak akan berhasil kali ya si Fatma ini. Tapi dengan izin Allah dan restu mama papa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah dan atas restu mama papa. Saya siap. Insyaallah siap. Habis dong. Itu acara selalu bikin orang yang nonton nangis. Asli. Emang setupnya kayak gitu sih. Betul. Orang tuanya didatengin terus disuruh cerita apa? Perjuangan dia saat menghafal Al-Quran. Ya. Balik lagi ke cerita. Lah, kemarin ulang. Kan kakak gue lagi hamil ya? Iya. Kemarin kakak gue ke rumah sakit. Iya. Terus kan lagi hamil ya? Iya. Ke dokter. Iya. Lah, ternyata dokternya bisa nahan air. Kok bisa? Lah, dokter bendungan, bukan dokter kandungan. Kemarin. Ya. Tetangga gue punya anak. Lagi demam. Terus? Dikompres nih sama si ibunya. Bukannya sembuh, malah jadi rar. Dikompres. Anak IT. Iya. Dikompres. Bukan pakai bye fever, tapi pakai Winrar. Lumayan lah.
Ya buat kalian yang mau ngirim jokes, enggak. Kirim cerita dong. Ngirim cerita. Ya kalau ada yang mau kirim jokes juga boleh. Buat kalian yang mau ngirim cerita horor atau pengalaman mistis siapapun itu, kirimin aja ke email kita di podcastsemihorror@gmail.com atau bisa lewat DM di Instagram kita @podcastsemihorror. Di bio-nya juga kalian kalau mau kirim cerita bisa klik link di bio-nya. Di situ ada lengkap tuh. Ada Spotify, YouTube, mau ngirim cerita di situ udah lengkap. Ya, jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel Podcast Mi Horror. Yes, sudah melewati 100 subscriber. Alhamdulillah. 1000 subscriber kita giveaway. Iya, giveaway apa nih? Giveaway merchandise. Anjay. Merchandise PSA ada merchandise gantungan. Ya. Nah, jangan lupa juga kritik sarannya boleh komen-komen di Noise karena kita sudah available di Noise. Betul sekali. Di YouTube channel juga boleh komen-komen apa aja. Akhir kata episode 55 Aziz pamit, Yunda pamit. Stay safe, stay healthy, and stay with Podcast Semi Horror. Tetap dengarkan podcast Semi Horror. Bye-bye.